warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya minta waktunya sebentar Bu ya, sebelum pelaksanaan observasi. Jadi kita akan ada sedikit pertanyaan pra-observasi di kelas Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan Bu ya. Tujuan dari pembelajaran yang Ibu ajarkan pada saat pelaksanaan observasi ini apa Bu? Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Jadi hari ini rencananya kelas 2 ini akan belajar materi tentang pendidikan Pancasila. Nah, materinya itu mengenal tokoh-tokoh yang berperan dalam merumuskan Pancasila. Adapun tujuan pembelajarannya itu diharapkan ya Bu ya, peserta didik mampu mengetahui siapa saja tokoh-tokoh yang berperan penting dalam merumuskan Pancasila. Kemudian peserta didik juga diharapkan mampu menghargai nilai-nilai juang para tokoh-tokoh yang merumuskan Pancasila tersebut dan bisa meneladani sikap dari para tokoh-tokoh yang berperan dalam merumuskan Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Demikian Bu ya. Jadi diharapkan bisa menguasai, menghargai dan meneladani tokoh-tokoh yang berperan dalam merumuskan Pancasila Bu ya. Benar sekali. Iya. Terus pertanyaan berikutnya Bu, area pengembangan yang hendak Ibu capai apa Bu? Pengembangan yang ingin dicapai tentunya Ibu anak didik atau peserta didik itu bisa mengikuti pembelajaran dengan aktif. Terus juga saya bisa menciptakan kondisi pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik sehingga nanti hasil belajarnya akan lebih baik. Demikian Bu ya, jadi diharapkan siswanya aktif dan juga Ibu bisa menciptakan kondisi yang interaktif Bu ya supaya kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Terus berikutnya ada pertanyaan lagi Bu, kira-kira nih strategi yang Ibu persiapkan nih apa Bu? Strateginya selain dengan membuat RPP dengan perencanaan Bu ya, saya juga menggunakan pembelajaran yang bisa berpihak kepada siswa. Terus juga saya menggunakan ice breaking. Nah, agar nanti anak-anak dapat meningkatkan semangat dan perhatian untuk belajar. Kemudian saya menggunakan lembar kerja yang kiranya dapat menyenangkan, tidak monoton. Jadi Ibu sudah mempersiapkan RPP-nya sehingga pembelajaran bisa berpihak pada murid, menggunakan ice breaking Bu ya di tengah-tengah pembelajaran, dan juga sudah mempersiapkan lembar kerja peserta didik sehingga pembelajaran tidak monoton Bu ya. Catatan khusus dari saya nanti saya akan melengkapinya Bu ya. Jadi sekian dulu Bu percakapan kita pra-observasi. Terima kasih atas waktunya Ibu. Selamat Ibu untuk melaksanakan pembelajaran sebagaimana biasa. Saya akan mengobservasi kegiatan Ibu. Nanti juga akan ada pertanyaan setelah pra-observasi. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pagi Ibu. Apa kabarnya hari ini Ibu? Jadi terima kasih kepada Ibu sudah memberikan kesempatan pada kegiatan hari ini untuk mengamati kegiatan pembelajaran Ibu. Jadi saya ingin mendiskusikan beberapa hal terkait pembelajaran yang Ibu berikan kepada siswa model BJBL Bu ya, yang telah Ibu lakukan. Nah, di sini mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Menurut Ibu secara keseluruhan bagaimana Bu pembelajaran hari ini? Pertama-tama terima kasih Bu Wanita atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Senang sekali dapat Ibu dan terus kegiatan hari ini saya rasa masih banyak yang perlu diperbaiki dari diri saya pribadi. Nah, untuk itu saya mohon dari Ibu, kalau misalnya ada kesempatan, ada istilahnya pesan dari Ibu, mohon Ibu bisa menyampaikan saya. Iya Ibu, terima kasih juga Bu waktunya. Di sini saya melihat pembelajaran Ibu, anak-anak itu cukup aktif dalam berdiskusi kelompok. Terus juga mereka ada yang membantu temannya Bu ya, yang mengalami kesulitan dibantu oleh teman. Terus pada pengerjaan LKPD secara perorangan itu memang ada sebagian anak yang aktif, namun ada sebagian yang masih menunggu bimbingan Bu ya. Karena memang maklum itu kan siswa kelas 2 Bu ya. Ibu, itulah Bu siswa saya kelas 2 dengan ada 28. Sebagian besar itu 20 siswa diisi oleh murid laki-laki Bu, dan laki-laki yang sudah aktif semua. Walaupun perempuannya cuma 8, perempuan juga aktif semua. Nah, kalau mungkin di awal pembelajaran berkelompok itu saya memang merasa kesulitan Bu. Mungkin saya terlalu cepat memberikan kebebasan dan topik untuk anak-anak juga. Seharusnya saya juga memberikan lebih banyak panduan atau contoh konkret atau contoh nyata agar anak bisa lebih fokus. Nah, mungkin di situ kebingungan muncul Bu ya. Mungkin cara menghubungkan teori dengan pembelajaran yang nyata itu. Ya, kalau menurut saya itu adalah hal yang memang sangat wajar Bu. Kegiatan pembelajaran apalagi masih kelas rendah perlu effort untuk dulu bisa menguasai kelas. Satu kita diamkan, saat yang lainnya malah ikut nanya-nanya, ikut berkeliling Bu ya. Sangat menarik sekali pembelajaran yang Ibu berikan, walaupun kita tahu sendiri di sekolah kita ini ada keterbatasan penggunaan listrik yang memang tidak bisa kita berikan pembelajaran yang kita tampilkan layar proyektor itu memang tidak bisa karena nanti akibatnya jelek Bu ya. Itu pasti permasalahan yang kita hadapi sekarang ini. Namun secara keseluruhan saya lihat Ibu menggunakan alternatif lain sehingga pembelajaran menjadi interaktif. Misalkan Ibu menggunakan KKPD, terus Ibu print, Ibu berikan kepada siswa, jadi tidak menonton dengan penjelasan aja. Nah, di sana saya melihat Ibu sangat memberikan pembelajaran yang bermakna kepada siswa. Jadi siswa melihat gambar dan mencocokkan secara tidak langsung, literasinya juga ada, permainannya juga ada, jadi sangat menarik sekali. Nah, di sini juga saya juga melihat ada sedikit kesenjangan Bu ya. Jadi antara siswa yang memang saya lihat ada siswa Ibu ya yang memiliki keterbatasan. Jadi bagaimana cara Ibu mengatasi hal tersebut Bu? Mungkin di awal-awal masih ada kesenjangan, belum pernah menangani murid yang seperti itu. Dan dalam beberapa ada juga baru kali ini menemukan murid istilahnya perlu bimbingan khusus dan perhatian khusus. Tapi perlahan dan seiring waktu kita konsultasikan dengan beberapa pihak,
Jadi orang tua siswanya juga sudah mengetahui keterbatasan yang dimiliki oleh seluruh guru di sekolah umum, karena anak tersebut memang seharusnya ditangani oleh guru khusus Bu ya. Namun saya lihat Ibu sudah bisa mengkondisikan siswa tersebut sehingga dia bisa belajar dan teman yang pada umumnya yang biasa pada anak pada umumnya juga bisa belajar. Tapi ya mudah-mudahan dia berjalan lancar aja lah Bu. Soalnya apa namanya anak-anak masih berkembang, masih bersemangat, jadi sudah sebenarnya apabila ada sedikit gesekan-gesekan, tapi ya mudah-mudahan tidak terlalu. Jadi sangat bagus sekali Bu ya, apa yang sudah saya dengarkan dan apa yang sudah saya lihat itu memang sudah sama. Jadi usaha Ibu untuk membersamai anak yang berkebutuhan khusus dengan anak yang normal pada umumnya itu sudah terlihat berdiferensiasinya Bu. Terus ada pertanyaan lagi Bu, pendekatan yang digunakan dalam PJBL juga sangat bagus. Terus Ibu juga bisa menghubungkan teori dan praktek sehingga siswa mudah memahami pelajaran yang Ibu sampaikan. Sudah ada kolaborasinya di sana Bu ya. Nah, terutama dalam berbagi ide dan hasil kerja secara lebih efisien. Mungkin Anda bisa memperkenalkan beberapa alat tersebut Bu agar mereka lebih optimal dalam belajar. Kira-kira yang berikutnya itu nanti pembelajaran yang akan Ibu gunakan alat-alatnya itu seperti apa Bu? Betul sekali Bu, saya rasa penggunaan alat kita untuk zaman sekarang Bu ya sangat banyak dan sangat membantu. Nah, selain itu saya juga melakukan penilaian formatif selama proses hingga pembelajaran. Tapi apakah Ibu punya sertifikat itu? Iya betul. Penilaian formatif menurut saya itu memang penting Bu ya, terutama dalam PJBL karena itu juga membantu siswa berada di jalur yang tepat. Ibu juga bisa menggunakan rubrik Bu ya, rubrik yang jelas, tetapi tidak hanya untuk menilai hasil akhir, tetapi juga proses kerja mereka. Jadi pada saat pelaksanaan, apakah siswa ini bisa bekerja sama, apakah siswa ini pasif, apakah mereka aktif. Nah, mungkin di sana bisa terlihat dalam rubrik penilaian. Seperti kemampuan mereka secara bekerja sama tadi yang saya sebutkan Bu ya, dalam memecahkan masalah, juga kemampuan mereka untuk merefleksikan hasil kerja mereka. Selain itu, sisi refleksi di akhir pembelajaran itu menurut saya juga sangat penting. Jadi kita tahu sampai sejauh mana pemahaman siswa, bagaimana perasaannya ketika kita mengajar. Jadi itu sebagai masukan kepada kita sebagai pengajar ini loh. Jadi kita tahu, oh ternyata kita terlalu cepat anak tidak paham. Oh ternyata anak senang dengan pembelajaran seperti ini. Sehingga pada pembelajaran berikutnya sudah ada tuh pandangan kita atau rencana kerja kita seperti apa. Seperti itu Bu ya. Iya Bu, itu yang sangat bagus Bu ya. Iya, masukan Ibu yang seperti itu refleksi yang bisa saya masukkan lebih sering di akhir biasanya itu bukan hanya proyek, tapi lebih memiliki proses yang mereka jalani bukan hanya di hasil akhirnya Bu ya. Iya betul sekali Bu. Jadi pada proses pembelajaran itu yang terpenting, terus merefleksikan bagaimana siswa memahami pembelajaran kita Bu ya. Kadang-kadang kita merefleksikan itu, namun saya pribadi juga kadang tuh kurang konsisten Bu. Jadi karena memang pengelolaan waktu, tahu-tahu sudah jam berakhir sudah Bu ya, jam pelajaran sudah berakhir. Jadi kendalanya di situ mungkin kita lebih bisa menyesuaikan jadwal kita dan memberikan refleksi di akhir pembelajaran secara konsisten Bu ya. Nah, terus di sini juga saya sangat berterima kasih kepada Ibu karena sudah membersamai saya dalam kegiatan ini. Ibu bersedia saya observasi sehingga kegiatan ini berlangsung dengan baik Bu. Saya juga terima kasih Ibu atas masukan, sarannya, dan mungkin nanti saya akan mencoba mengimplementasikan saran-saran yang diberikan, terutama dalam memperjelas instruksi, memperkenalkan lingkungan teknologi juga kepada
kita bisa ya baru bisa kita mau belajar dengan TIK karena memang problem kita saat ini yang belum terpecahkan itu tadi tidak cukupnya daya listrik di sekolahan kita ini ya. Jadi pembelajaran kita ya salah satu langkahnya ya memang harus kita siasati dengan mungkin menggunakan Canva, kita print, kita kasihkan ke siswa hal tersebut yang kalau untuk ditampilkan tidak bisa sampai di tahun 2026 nanti semoga cepat selesai permasalahan ini Bu ya. Jadi terima kasih sekali lagi Bu ya. Saya berusaha untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran saya juga. Saya harap Ibu juga demikian. Kita sama-sama meningkatkan kualitas pembelajaran kita sehingga apa yang menjadi tujuan kita bersama untuk mencerdaskan anak bangsa itu bisa terwujud Bu ya. Terima kasih lagi kita. Saya akan berusaha untuk meningkatkan kualitas pembelajaran saya untuk mendidik dan bersama dengan anak-anak saya. Ya, terima kasih banyak Ibu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.